Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari Man1 Pekanbaru akan melakukan wawancara sedikit dengan Bang Wahyu di perkebunan anggur Jalan Delima. Akan perkenalan dan wawancara sedikit tentang perkebunan anggur ini. Yang pertama nanya dulu nih Bang. Ya. Ide Abang pertama, kenapa bisa ada ide gitu buat perkebunan di tengah kota, apalagi Pekanbaru ini panas banget? Pertama awalnya sih dari hobi menanam. Kita coba nanam-nanam dan kita penasaran. Awalnya kita nanam anggur. Setahu saya dulu anggur itu susah untuk di sini dan yang saya jumpain anggur itu tidak ada yang manis. Rata-rata asam, buahnya kecil dan tidak sesuai dengan di sini. Setelah ada komunitas anggur, awal-awal dulu masih sangat langka, sekitar 4 tahun yang lalu masih sangat jarang anggur. Saya mencoba untuk menanam, penasaran apakah bisa ditanam di sini. Kalau mulai menanam sekitar kurang lebih 4 tahun. 4 tahun dan sekarang udah banyak nggak anggur aja ya Bang ya? Ya, kalau awalnya sih saya iseng-iseng menanam anggur. Akhirnya jadi hobi dan jadi kerjaan. Jadi saya juga nengok di sini ada nenas, ada delima juga di belakangnya Bang ya. Terus ada mangga, jambu juga. Alpukat. Banyak. Jadi menurut Abang nih di Pekanbaru sendiri cocok nggak sih kita menanam di lahan sempit? Oh, sangat cocok, terlebih lagi untuk tabulam pot. Kalau tanaman buah, tabulam pot itu tanaman buah ditanam dalam pot. Untuk di Pekanbaru itu kan kebanyakan perumahan itu halamannya tidak luas. Jadi solusi untuk yang tidak ada tanah, tidak ada lahan itu kita bisa menanam dalam konsep tabulam pot. Dan banyak jenis tanaman buah yang bisa di dalam pot. Salah satunya anggur tadi. Oh, jadi ini salah satu cara untuk kita mengisi lahan kosong serta inovasi baru ya Bang ya, buat yang mau menanam dalam skala kecil, rumahan, untuk nambah-nambah pemasukan juga. Kalau menurut Abang sendiri pesan-pesan untuk perkebunan kecil yang menggunakan tabulam pot juga bagaimana Bang? Tanaman sih banyak tanaman yang bisa masuk tabulam pot. Masukannya ya itu tadi, tabulam pot itu salah satu solusi yang sangat bagus bagi kita yang ingin rumahnya ada pepohonan hijau-hijau. Pertama, tidak memakan tempat. Yang kedua, bisa kita atur, bisa kita rawat. Yang ketiga, buahnya bisa kita makan, kita konsumsi. Di samping itu, dengan kita menanam pohon-pohon, apalagi cuacanya Pekanbaru ini sangat panas, bisa membantu panas dan jadi bisa sejuk sedikit. Kalau selama menjalani usaha ini, Abang ada kesulitan nggak sih? Kalau kesulitan sih nggak begitu, mungkin teknis saja ya. Kalau teknis kan perawatan, hama dan lain-lain. Basic pertanian sih saya nggak ada, tapi mungkin dulu karena saya dilahirkan di lingkungan petani, jadi bisa. Selain inovasi untuk menggunakan lahan sempit ini, ada nggak inovasi yang Abang gunakan dalam perkebunan ini? Mungkin menggunakan kompos atau pestisida organik atau bagaimana? Kalau pestisida organik atau kalau kompos sih jelas kita pakai kompos. Cuma kita kan kebanyakan nggak sempat waktunya, kita biasanya beli yang sudah jadi. Kalau pestisida organik sih jarang saya, karena kita tidak sempat membuatnya. Mempelajari mungkin bisa, cuma karena tidak sempat kan, tanamannya banyak, jadi kita banyak yang pakai ini kemungkinan yang lebih efektif sih kalau untuk tanaman yang lebih ke pemupukan aja. Lebih bagus kita pakai, kalau mau lebih cepat ya kita pakai konsep hidroponik juga sangat bagus. Anggur bisa hidroponik berarti ya? Konsep pupuk hidroponik bisa, cuma tidak hidroponik murni, tetap ada media, tapi kita menggunakan pupuk yang digunakan orang hidroponik juga bisa. Berarti kalau menurut Abang sendiri seharusnya pemerintah lebih membantu ya Bang ya, bagaimana
pemberdayaan petani, pekebun, khususnya yang berskala kecil ini supaya bisa besar nanti seminar mengenai pupuk ataupun barang-barang kebutuhan pertanian lain. Jadi ini kita ada sensus pertanian dari BPS tahun 2023. Kami ingin mengajak Abang untuk mengikuti sensus pertanian itu. Nah, selain itu sensus pertanian juga bisa untuk para nelayan ataupun para peternak ya. Abang boleh mungkin mengasih pesan kepada para pemilik usaha kecil untuk bisa ikut sensus pertanian BPS tahun 2023. Pemilik usaha ya atau petani atau peternak silahkan mengikuti supaya bisa terdata oleh pemerintah berapa banyak pelaku pertanian dalam kota yang skala kecil yang bisa kan pertanian ini salah satu penunjang pokok makanan pokok, buah-buahan, sayur-sayuran dan itu merupakan hal yang pokok. Ketika kita ikutin sensus kan kita terdata itu jadi pemerintah bisa membantu atau memperbaiki dan mendata berapa potensi pertanian yang ada di kota. Jadi bagi para pemilik usaha yang punya pertanian, perkebunan, perikanan atau peternakan bisa segera mengikuti sensus pertanian BPS tahun 2003 hingga usaha milik bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman sekalian bisa segera didata dan tercatat oleh pemerintah. Oke. Untuk Bang Wahyu sendiri mungkin ada akun Instagram atau Twitter yang bisa di-follow. Kalau ini untuk kebunnya ini kebun benih anggur Pekanbaru. Itu semua di YouTube ada, Instagram ada, TikTok itu juga. Berarti itu salah satu tambahan inovasinya ya, bisa berkarya juga memberikan pembelajaran bagi teman-teman di luar sana. Jangan lupa di-follow Instagram dan YouTube di Kebun Mini Anggur Pekanbaru. Kebun Mini Anggur Pekanbaru, atau bisa juga datang di Jalan Permadi 4 nomor 2. Jalan Permadi 4 nomor 2. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga teman-teman yang menyaksikan bisa mendapatkan inovasi baru, mendapatkan ide dan inspirasi sehingga bisa membuat perkebunan kecil sendiri di rumah. Jangan lupa untuk ikuti sensus pertanian BPS tahun 2023. Saya sebagai pewawancara Asabillah Hakirui Said mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sensus Pertanian 2023 mencatat pertanian Indonesia untuk kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani. Mantap.